Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ikhwati wa akhawati al-ahibba, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li ahli al-Qur'an fil qiyamah iqra' wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, atas nikmat-nikmat yang kita pinta atau tanpa kita pinta. Allah Subhanahu wa ta'ala telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Begitupun nikmat-nikmat yang tanpa kita sadari, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tugas kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan dari segenap banyaknya umat manusia, sebagai hamba Allah hanya sedikit yang menjadi hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita dijadikan sebagai bagian dari para pengikut beliau yang setia dalam menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkannya. Bahkan turut pula dijadikan sebagai orang-orang yang membela sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kehidupan kita. Para jamaah hadirin hadirat, baik yang menyaksikan dan mengikuti kegiatan ini secara langsung offline di Masjid Pesantren Quran Al-Fida, maupun para hadirin hadirat yang berada di manapun yang mengikuti kegiatan ini secara virtual online melalui fanpage Pesantren Quran Al-Fida, melalui akun Facebook Pesantren Quran Al-Fida. Mudah-mudahan sarana ini semakin membuat kita dimasukkan dalam lingkaran para ahlul Quran atau para pecinta Al-Quran yang mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan syafaat Al-Quran nantinya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian yang rutin kita laksanakan setiap Sabtu malam Ahad, dari selesai menjalankan salat maghrib insyaallah sampai nanti masuk waktu isya, kita yang berada di masjid ini berniat untuk melaksanakan i'tikaf sembari mendapatkan satu keutamaan berada dalam satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ilmu merupakan bagian dari raudhatun min riyadil jannah. Ya, dan begitupun kita berharap ada hal-hal yang membuat kita mendapatkan manfaat, khususnya merujuk pada sebuah matan atau nazm yang ditulis oleh Imam Ibnul Jazari dengan matan Al-Jazariyahnya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan bab sifatul huruf, ya. Namun ada baiknya kita baca sama-sama kembali bait syair
bait nazam yang ada dalam pembahasan bab sifatul huruf. Adapun pada pembahasan muqaddimah dan bab makharijul huruf, silakan para peserta memurajaahnya atau bahkan sangat disarankan untuk mulai perlahan menghafalnya. Ya. Karena man hafizal mutun nala 'alal funun. Siapa yang hafal matan nazam dari disiplin satu ilmu tertentu, mudah-mudahan itu menjadi sarana yang sangat efektif membuat dia menguasai disiplin ilmu tersebut, insyaallah. Qala al-muallifu qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fi babi sifatul huruf. Ya, sama-sama kita baca. Ana mulai terlebih dahulu kemudian diikuti oleh yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Apa ada yang menyusul belakang? Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil. Munfatihun musmatatun wa diddaqul. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Syadiduha lafdu ajid qattim bakat. Wa baina rikhwin wasyadidi lin umar. Wa sab'u unwin khussa dawtikin hasar. Apa agak payah tak? Tolong. Wa sab'u unwin khussa dawtikin hasar. Wa sadu dadun ta'un dha'un mutbaqah. Wa farra min lubbil hurufil mudlaqah. Safiruha sadun wa zayun sinu. Qalqala bujadin walinu. Wawun wa ya'un sukina wan fataha. Qablahuma wa linhirafi suhiha. Fil lami war rawa bi tikririn ju'il. Walit tafashishinu dadan istatil. Ya. Pembahasan kemarin sudah sampai pada bagian yang pertama ya. Sifatu jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wadiddaqul. Ya, 5 sifat yang disebutkan oleh nazim, oleh muallif dan di bab huruf ini, sifat yang disebutkan jahrun al-jahr, kemudian rikhun ar-rakhawah, kemudian mustafilun, kemudian munfatihun atau infitah, dan musmatatun atau ismat, itu adalah 5 sifat yang memiliki lawan, wadiddaqul, dan 5 sifat ini memiliki lawan. Ya, kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sifatul huruf itu ada yang memiliki lawan dan ada sifat huruf, sifat khusus yang tidak memiliki lawan. Huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 29, ya, dalam hal ini nanti kita akan menemukan bahwasanya yang dibahas di sini hanya 28 huruf, ya. Alif dan hamzah, begitu juga dengan harakat nanti dianggap pada pembahasan satu pada bagian hamzahnya saja, ya. Mulai dari jahar, lawannya adalah hamas. Pada pembahasan perlawanan antara al-jahar dengan hamas, sebagaimana termaktub dalam bait kedua dalam pembahasan bab sifatul huruf ini,
mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Lawan dari al-jahar yakni hamas, yang mana perlawanan antara al-jahar dengan al-hams itu merujuk pada mengalir atau tidak mengalirnya udara ketika huruf diucapkan. Ya. Maka al-jahar artinya jelas, dan secara istilah tajwid dalam bab sifatul huruf berarti tertahannya udara ketika huruf diucapkan, sedangkan al-hams itu kebalikan atau lawan dari al-jahar, yakni mengalirnya udara. Adapun yang dibahas, yang disebutkan dalam bait ini, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, ada 10 huruf untuk huruf-huruf yang bersifat dengan al-hams, yaitu huruf-huruf yang ketika diucapkan udara ikut serta keluar. Ya. Hurufnya ada 10 terhimpun dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, kemudian tha, kemudian ha, kemudian shin, kemudian kha, kemudian sad, kemudian sin, kaf, dan terakhir ta. Ada berapa? Udah ngitung apa belum? Jangan gara-gara Ustaz ngecek 10 antum langsung iya baik. Ini yang 10. Ya. 10 huruf hijaiyah yang notabene-nya merupakan huruf-huruf bersifat al-hams. Lawan dari al-hams dari sisi mengalir atau tidaknya udara ketika huruf diucapkan, yakni tadi apa? Al-jahar. Yang disebutkan ini yang jumlahnya lebih sedikit, 10, supaya memudahkan kita untuk mengingatnya. Mengingat karena kita sudah tahu bahwasanya huruf hijaiyah itu jumlahnya 29, dan kita sudah memisahkan, memfilter dari 29 itu 10 yang merupakan huruf-huruf al-hams. Maka sisanya berapa lagi? 19 lagi atau 18 lagi. Maka mereka yang tidak masuk dalam yang 10 fahathahu syakhsun sakat tadi adalah huruf-huruf al-jahar. Kebalikan dari al-hams, yakni tidak mengalirnya udara ketika huruf diucapkan. Nah, maka mari kita buktikan benar atau tidak apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari dalam bait ini. Dimulai dari huruf fa. Fa. Maka kalau kita mengucapkan huruf fa, udara tidak mengalir, maka ada yang tidak beres, ada yang tidak benar dalam pengucapan huruf fa kita. Fa. Kalau metodenya orang Sudan itu ditaruh sebongkah kapas di telapak tangan kita, itu dihembuskan, terhembus kapasnya, baru huruf fa-nya itu tercetus. Fa. Yaf. Yaf. Maka di sini kita bisa menerapkan satu lembar treatment yang sudah kita bagikan pada para peserta. Mulai dari huruf A sampai Ia, itu ada treatment bagaimana melafalkan huruf ketika dia dalam keadaan berharokat fathah, kasrah, dhammah, dan seterusnya. Bahkan nanti pada pembahasan juga termasuk ahkamul huruf dalam pembahasan pertemuan nun sukun ataupun mim sukun dengan huruf-huruf hijaiyah. Boleh untuk huruf fa dibuka lembar treatment yang sudah kita bagikan, dengan sama-sama kita coba praktekkan melafalkan huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna. Fu, fan, fani, fafna. Minal mufni. Minal mufni. Ma fi, fan, fani, fa. Ma fi, fan, fani, fa. Ya. Dengan pola seperti ini kita akan mulai mendapatkan ada bagaimana pelafalan dan penyempurnaan harakat, apakah harakat fathah, dhammah, dan kasrahnya. Kemudian dalam keadaan berharakat sukun, dan perlu untuk kita fahami huruf itu ada levelnya. Level yang paling ideal ketika huruf diucapkan itu berada ketika dia berharakat sukun. Ya. Kondisinya yang paling kuat itu ketika dia berharakat bertasydid,
ketika dia bertasydid, ya. Dan kemudian kondisinya juga cukup kuat ketika dia berada dalam keadaan dhammah dan fathah. Dan yang paling lemah itu kondisinya ketika dia berharakat kasrah. Kondisinya yang paling ideal dan semua kesempurnaan sifatnya akan muncul pada saat itu, yaitu ketika dia dalam keadaan berharakat sukun. Yaf, baf. Nah, ini tidak ada yang membuat kita terhalang. Atau kalau ternyata tidak keluar udara, berarti pelafalan huruf fa-nya kurang tepat. Bukan apa? Yaf'alun, bukan yaf'alun, tapi yaf'alun. Ya. Wa yaf'aluna. Kemudian huruf ha. Kemudian huruf ha. Ha juga seperti itu. Ha, ya, keluar dari mana huruf ha? Kalau kita kembali merujuk murojaah pada pembahasan makharijul huruf, para peserta masih ingat huruf ha dari tengah tenggorokan. Kalau bagi laki-laki itu bisa dicek, dimulai dari buah jakunnya di sana pangkal tenggorokannya. Ya, bagi perempuan jangan iri ya. Ini keistimewaan kami. Naik sedikit dari buah jakun bagi laki-laki yang berada di leher, di sana dimulai dari pangkal tenggorokan, naik sedikit di atasnya, di sana keluar huruf ha. Ya. Ha, perbedaan antara ha dengan ha, ingat kalau ha itu hanya bapak-bapak ya yang sangat boros, maaf punya ini hanya karena sangat hemat dalam mengeluarkan udara. Kalau ha itu ha besar, itu hanya bapak-bapak yang cukup boros ya dalam mengeluarkan udara. Ya. Perbedaannya kalau ha itu hemat. Nafas kita masih tersisa cukup banyak, kantung udaranya itu masih bisa menyaring dan menahan udara itu tidak serta-merta keluar dengan sekaligus. Beda dengan ha. Kalau ha ketika diucapkan dimatikan habis langsung. Habis sudah gitu ya. Itu perbedaannya. Sedangkan ha ya ini juga termasuk huruf yang masih mengeluarkan udara. Ya. Dan sifat-sifat ini juga ada level-levelnya. Mana huruf yang paling kuat memiliki sifat dalam mengeluarkan udara, mana huruf yang paling sedikit dalam mengeluarkan udara. Nanti kita akan ketahui dengan melatihnya. Tadi kita sudah sampaikan yang paling banyak mengeluarkan udara dan paling boros itu tadi huruf ha. Dan yang paling hemat dalam mengeluarkan udara adalah huruf ta. Dari semua huruf al-hamas ini yang jumlahnya 10, maka yang paling boros adalah ha, yang paling hemat, yang paling sedikit atau paling kecil sifat hamasnya, maka adalah huruf ta. Nanti juga bahkan ada perdebatan di antara segelintir ulama yang menyatakan ta itu tidak termasuk bagian dari sifat huruf apa? Sifat memiliki sifat hamas. Ini perdebatan di antara dari sedikit pendapat. Namun merujuk pada jumhur ulama menyatakan bahwasanya huruf ta itu termasuk dalam huruf yang ketika diucapkan ikut serta udara keluar ketika huruf diucapkan. Ya. Boleh kita latih huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Ya. Kemudian selanjutnya huruf sa. Sa, yas, sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ya. Bas. Ya. Bedakan bas dengan bas ya. Bas di sini keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas kita. Bas. Ya. Kemudian huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Boleh dipraktekkan ya. Terbukti apa enggak udara itu keluar? Ha, hi, hu, bah. Ya. Beda dengan huruf yang tidak termasuk hamas. Contohnya hamzah yang paling kuat itu dari barisan huruf-huruf al-jahar, diantaranya hamzah, a, i, u, ba, ba.
Tidak ada sama sekali. Huruf apa lagi? Da, di, du, bad. Tidak ada. Apa lagi? Huruf dari barisan huruf al-jahar selain dari yang 10 ini. Karena yang 10 ini sudah merupakan huruf al-hamas. Ya. Apa? Ba, di, bu, bad. Ya. Tidak ada udara ikut serta. Qaf, qati, qu, baq. Enggak ada ya. Sudah, silakan praktek sendiri. Kalau kita lafalkan satu persatu, habis waktu kita, tidak tuntas pembahasan kita. Ya. Huruf sad juga begitu. Sa, si, su, bas. Ingat huruf sad. Kalau kita kembali pada pembahasan makharijul huruf sad itu bukan huruf bibir ya. Halo, perhatian. Huruf sad dia huruf lidah. Ya. Safiru mustaqim min huwa min fawqi sanaya sufla. Min fawqi sanaya sufla. Dari bagian bertumpu dari ujung lidah kita, kepala lidah kita dengan gigi seri bawah. So, bukan so. Hati-hati ya, bukan tumpuan pelafalan huruf sad itu bukan dari bibir, tapi lidah kita bertumpu pada gigi seri bawah kita. Antum ucapkan huruf sin, mengucapkan huruf sin itu sambil tersenyum, ya, masih di situ tumpuannya karena huruf sin dan sad itu keluar dari tempat yang sama, hanya sifatnya berbeda. Ya. So, si, su, bas. Ya, bas, ya, huruf apanya? Al-hamasnya, udara ikut serta keluar. Huruf kaf, kaki, ku, bak. Bak, bukratan wa asila. Ya. Kemudian huruf ta. Ta ini yang paling sedikit, yang paling lemah sifat hamasnya. Tapi dia bagian dari hamas, ya. Ta, ti, tu, bat. Ya. Ini seperti yang kita sampaikan, ada sedikit perdebatan, ada sedikit perbedaan di antara para ulama tentang apakah huruf ta ini masuk yang merupakan huruf-huruf bersifat hamas atau tidak. Tadi sudah kita singgung. Dan dalam praktek bagi mereka yang menyatakan huruf ta ini merupakan bagian dari huruf yang memiliki sifat hams, udara ikut serta keluar ketika huruf diucapkan, dalam adanya, dalam prakteknya juga ada sedikit perdebatan, ada sedikit perbedaan. Sebagian itu lebih mendominasikan pelafalan huruf ta itu lebih kepada semacam desiran udara yang kecil sekali, semacam yat begitu. Sebagian yang lain tidak boleh mengikut sertakan ada semacam suara, dia harus udara murni. Halo, sesuai dengan nama dari al-hamas itu, mengalirnya udara. Misalkan idasyamsu kuwirat. Ada yang begitu. Perhatikan, idasyamsu kuwirat. Ini dalam salah satu metode prakteknya. Sebagian yang lain ya mengartikan, mempraktekkan dalam pelafalan huruf ta dalam keadaan dia berharakat sukun, yaitu sifat hamasnya itu dengan lebih mendominasikan arahnya itu bukan murni udara, tapi semacam kalau kita ibaratkan kayak rem angin pada bus tertentu. Misalkan bus besar itu kan ada rem anginnya. Semacam itu. Dia tetap udara, tapi semacam desis begitu. Di sini letak perbedaannya. Dan saya secara pribadi lebih condong untuk mengikuti cara yang kedua. Kalaupun nanti antum menemui ada yang mempraktekkan pelafalan huruf ta dalam keadaan sukun itu dengan udara murni, seperti tadi kita coba praktekkan idasyamsu kuwirat.
Tidak ada desisnya. Sementara seperti yang saya praktekkan, begitupun yang saya juga terapkan, idza syamsu kuwirat, ada semacam desis seperti rem angin pada bus yang kita analogikan perumpamaannya seperti tadi. Silahkan kalau antum berhadapan dengan ustaz ketika misalkan talaki, ketika nanti setoran hafalan, maka cara kedua ini yang ustaz terapkan. Namun ketika nanti mendapati ada berguru dengan yang lain dan kemudian antum diharuskan mengikuti seperti yang beliau anut, silahkan. Ya, di sini tidak perlu harus dibentur-benturkan. Ya, hanya sedikit perbedaan dan itu tidak mendasar. Mudah-mudahan apapun yang menjadi pilihan selama itu ada dasarnya, ada argumentasinya, bisa dipertanggungjawabkan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan dalam rangka hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Baik, sepakat ya? Ya, kalau nggak sepakat nanti berbahaya. Tinggal. Kemudian bait berikutnya, syadiduha lafdhu ajid qatim bakat. Ya. Kita sekarang melangkah pada tadi sudah selesai perlawanan antara al-hams dengan al-jahar. Dari sisi ini kata kunci antara al-jahar dengan al-hamas tadi, kata kuncinya adalah mengalir atau tidak mengalirnya, mengalir atau tertahannya udara ketika huruf diucapkan. Ini untuk perlawanan antara al-jahar dengan perlawanan antara al-jahar dengan al-hams. Sekarang kita masuk pada bagian yang berlawanan lainnya, poin keduanya, yakni adalah sifat ar-rakhawah dengan sifat asyiddah. Syadiduha lafdhu ajid qatim bakat. Sifat-sifat yang syadid, asyiddah. Asyiddah ini berarti sesuatu yang bersangatan, sesuatu yang berat. Untuk asyiddah dengan ar-rakhawah, perhatikan kata kunci untuk perlawanan antara asyiddah dengan ar-rakhawah. Kalau tadi pada al-jahar dengan al-hamas adalah tertahan atau mengalirnya udara, pada asyiddah dengan ar-rakhawah kata kuncinya adalah tertahan atau mengalirnya suara. Perhatikan perbedaan antara al-jahar dengan al-hamas dibandingkan dengan ar-rakhawah dengan asyiddah. Kalau al-jahar dengan al-hamas itu pada mengalir atau tertahannya udara, perlawanan antara asyiddah dengan ar-rakhawah itu pada mengalir atau tertahannya suara. Kata kuncinya pada udara atau suara, tertahan atau terlepas. Sedangkan huruf-hurufnya terhimpun dalam kalimat, dalam lafaz ajid qatim bakat. Mulai dari hamzah, kemudian jim, dal, qaf, qa, ba, kaf, dan ta. Halo? Ya. Hurufnya ada 7. Alif atau hamzah, jim, dal, qaf, qa, ba, kaf, dan ta. Ya. 7 atau 8? 8 kan? Salah Ustaz, bukan 7. Ya. Dan kalau kita perhatikan, mungkin ada yang sudah kita kenal selama ini, karena mungkin kita juga pernah belajar ya. Kalau kita perhatikan dari semua huruf-huruf asyiddah yang jumlahnya 8 ini, ada 5 huruf yang kita kenal dengan memiliki sifat qalqalah. Semuanya masuk di sini. Kutubu jadin, ya.
kutubu jadin atau baju di toko atau di toko baju. Yang tidak masuk hanya 3 huruf. Hamzah, kemudian kaf dengan huruf ta. Sini, perhatikan. Ada 8 huruf, mulai dari hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. 5 huruf itu kalau kita perhatikan itu masuk dalam huruf-huruf qalqalah. Ya. Qalqalah itu tidak termasuk bagian dari huruf yang ketika diucapkan suara ikut serta. Ada suara, maksudnya sini suara yang bertambah. Halo, perhatikan kalau suara itu mesti berbunyi ketika setiap kita melafalkan huruf pasti bersuara. Yang dimaksud di sini suara tambahan. Berbeda dengan lawannya. Berbeda dengan lawan sifat-sifat asyiddah yang berarti ar-rakhawah, yang berarti mereka itu ada suara mengalir ketika huruf diucapkan. Kalau kita perhatikan dari sifat yang asyiddah ini, ternyata ada 2 huruf. Ada 2 huruf yang tadinya dia merupakan huruf al-hamas, huruf kaf dan huruf ta. Ya, perhatikan huruf kaf dan huruf ta ini ketika diucapkan yang mengalir itu udara, tapi suara tidak ikut serta. Ka, ki, ku, bak, bak, bak. Kalau dia suara ikut serta, maka dia menjadi qalqalah nantinya. Bukan bak. Perhatikan bak, bak. Begitu juga dengan huruf ta. Ta, ti, tu, bat, bat. Kalau dia nanti ada suara, pasti susah untuk bisa dipraktekkan kalau dia harus bersuara. Berbeda dengan lawan dari asyiddah yang merupakan huruf-huruf ar-rakhawah. Lawannya berapa jumlahnya? Kalau huruf hijaiyah jumlahnya 28 dalam hal ini, ya, 8 sudah diambil oleh sifat asyiddah. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah huruf-huruf ar-rakhawah kecuali lin umar, kecuali 5. 5 nanti kita kecualikan. Karena untuk asyiddah dan ar-rakhawah, kalau asyiddah itu tertahannya suara, sedangkan ar-rakhawah mengalirnya suara ketika huruf diucapkan, ternyata antara asyiddah dan ar-rakhawah ini ada satu sifat penyeimbang atau sifat penengah. Dia itu tidak condong pada asyiddah, tidak masuk dalam asyiddah, juga tidak masuk dalam ar-rakhawah, tapi dia menjadi penengah antara baina syiddah war rakhawah yang disebut dengan sifat at-tawassut. Halo, nanti pada selesai dari pembahasan sifatul huruf, mudah-mudahan nanti akan kita buat bagannya untuk lebih memetakan dalam frame kita seperti apa sebenarnya perlawanan dari huruf-huruf yang ada ini. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas dalam dalam bagan ketika nanti kita menyelesaikan pembahasan sifatul huruf, khususnya huruf-huruf yang memiliki lawan. Ya. Ingat, kalau al-jahar lawannya tadi al-hamas, kata kuncinya adalah perbedaan antara mengalir atau tertahannya udara. Sedangkan asyiddah dengan ar-rakhawah itu tertahan atau mengalirnya suara. Dan di antara asyiddah dan ar-rakhawah ini ada satu sifat penengah, namanya sifat at-tawassut. Ya, sifat tawassut, penengah, berada di pertengahan. Artinya ketika huruf diucapkan, suara itu antara tertahan dengan terlepas. Ya. Contoh kalau syiddah tadi hamzah, a, i, u, ba, dan ini juga masih bagian dari huruf yang paling kuat sifat asyiddahnya, tertahan sama sekali suara ketika dia dalam keadaan sukun lebih khususnya. Sedangkan huruf-huruf yang lainnya seperti jim, dal, qaf, dan ta serta ba, ini saking kuat sifat syiddahnya, ya, namun kemudian dia terpental hingga menimbulkan suara pantulan.
Itu yang nanti kita temui sifat tambahannya menjadi qalqalah. Ya. Contohnya huruf jim kita beri harokat fathah dan seterusnya, ja, ji, ju, baj. Harusnya dia tertahan. Ya. Kalau tidak ditambah dengan sifat qalqalah, dia menjadi ja, ji, ju, baj. Namun karena begitu kuat tekanan suaranya, ya, dan dia harus tertahan hingga kemudian dia terpental. Halo, perhatikan, ya, sifat asyiddah ini pada huruf-huruf yang nantinya dia masuk dalam huruf-huruf qalqalah itu terjadi karena begitu kuatnya tekanan suara, namun dia harus tertahan hingga akhirnya kemudian dia terpental. Itu yang menimbulkan suara pantulan. Ya, kalau ditahan ja, ji, ju, baj. Namun ada sifat qalqalahnya jadi baj. Dan pastikan ketika melafalkan huruf-huruf qalqalah yang berbunyi itu adalah suara, bukan udara. Bukan baj. Hati-hati. Ada sebagian orang itu mempraktikkan bunyi qalqalah pada huruf jim itu baj. Was-samaa'i dzatil buruj. Bukan buruj, ya. Hati-hati, buruj, j. Ya. Ya. Contoh dari huruf-huruf yang memiliki sifat ar-rakhawah yang merupakan lawan dari asyiddah. Sudah jelas dari semua huruf al-hamas kecuali huruf kaf dan ta itu adalah huruf-huruf selain dia juga hamas, dia juga ternyata adalah ar-rakhawah. Ya. Selain kaf dan ta, fahathahu syakhsun sin, ya. Syakhsun sin itu semuanya adalah huruf ar-rakhawah. Ketika huruf diucapkan selain udara, ternyata suara juga ikut serta-merta keluar. Suara yang kita maksudkan di sini adalah suara semacam suara terseret. Fa, yaf, sin, yas, ha, yahmiluna, ya. Dan seterusnya. Sementara yang lainnya yang tidak masuk dalam bagian dari huruf al-hamas yang 8 tadi yang juga merupakan huruf-huruf ar-rakhawah, fahathuhu syakhsun sin. Contohnya huruf zal. Huruf zal, id. Dia tidak mati sama sekali, bukan id. Halo, perhatikan huruf zal itu keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas kita. Ya kan? Za. Ketika kita matikan tanpa mengikut sertakan suara, dia akan menjadi id. Tapi harus ada sifat ar-rakhawahnya menjadi id. Wa id qala wa id. Itu yang dimaksud dengan sifat ar-rakhawahnya. Kalau tidak ada suaranya berarti menjadi id. Wa id qala. Dan cara penyebutan seperti ini tidak tepat karena menghilangkan sifat dari ar-rakhawahnya. Ini yang kita maksudkan dengan sifat ar-rakhawah. Memang baiknya nanti pada pertemuan berikutnya untuk pembahasan sifatul huruf ini kita memakai whiteboard supaya lebih bisa untuk memudahkan kita dalam memetakannya, insya Allah. Mungkin dalam sesi penyajian secara online-nya saja perlu menyesuaikan nanti bagaimana tim media bisa menyesuaikannya. Ini mungkin bisa dipikirkan dari sekarang ya, supaya lebih efektif. Karena waktu juga memisahkan kita, membatasi kita, mudah-mudahan pertemuan yang singkat dan pembahasan yang tidak terlalu banyak pada kali ini bisa tetap memberikan manfaat bagi kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.